Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Yang terhormat Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD, yang kami hormati Ibu Maratus Shalihah Master of Science sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Anatomi Tumbuhan, pun yang kami hormati Asisten Praktikum kelas 4C Teh Ai Aita dan teman-teman yang kami banggakan. Pada Senin pagi ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nida Rahmi Nur Aziza, Opan Sopandi, Pepi Despiani, dan saya sendiri, Yuanizar Dinda Alyasin, kami hadir untuk menyampaikan presentasi praktikum. Judul praktikum kali ini yaitu Akar dan Batang Satu. Menyambung dari pembahasan sebelumnya, kami akan menyampaikan presentasi pada gambar ketiga dan gambar keempat. Selanjutnya, tanggal praktikum yaitu pada hari Senin 20 April 2020 dengan tujuan praktikum yang pertama yaitu mengidentifikasi susunan jaringan primer akar dan batang. Lalu yang kedua yaitu mengamati perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil, serta tujuan terakhir yaitu mengamati perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai landasan teori. Teori yang kami ambil ini berasal dari buku Sri Mulyani yang terbit pada tahun 2006 dan terdapat pada halaman 219 mengenai tipe-tipe jaringan pembuluh pada batang. Tipe jaringan pembuluh pada batang itu terbagi menjadi 3, yakni tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Berikut disajikan beberapa gambar agar lebih memahami bagaimana bentuk dari masing-masing tipe jaringan pembuluh tersebut. Yang pertama adalah tipe pembuluh kolateral. Tipe pembuluh ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yakni kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Pada gambar yang disajikan, gambar A dan B merupakan tipe kolateral terbuka, yakni tipe di antara silam dan flumnya terdapat kambium sebagai penghubung antara silam dan flum tersebut. Tipe ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Kemudian, di gambar C dan D adalah tipe kolateral tertutup, yakni tipe di mana di antara silam dan flumnya tidak terdapat kambium, melainkan terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini kadang dikelilingi oleh jaringan sklerenkim yang sering disebut sebagai seludang berkas pengangkut. Yang ketiga adalah tipe bikolateral, terdapat pada gambar E dan F. Tipe ini adalah tipe pembuluh di mana silem diapit oleh flum luar dan flum dalam. Contohnya pada tumbuhan Solanaceae. Selanjutnya ada tipe konsentris. Tipe ini juga terbagi lagi menjadi 2 jenis, yakni konsentris amfikribral dan konsentris amfifasal. Pada tipe konsentris amfikribral, silemnya terletak di tengah-tengah, sedangkan flum mengelilingi silem tersebut. Umumnya dijumpai pada tumbuhan golongan paku-pakuan atau Pteridophyta. Kemudian yang kedua ada tipe konsentris amfifasal. Pada tipe ini, letak flum berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh silem, kebalikan dari tipe konsentris amfikribral. Tipe yang terakhir adalah tipe radial, di mana tipe pembuluh ini antara silem dan flumnya bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Jaringan primer pada akar terbagi menjadi 4, yakni epidermis, korteks, eksodermis, dan silinder pembuluh. Silinder pembuluh terdiri dari jaringan pembuluh dengan satu atau beberapa lapisan sel di sebelah luarnya, yaitu pericycle. Jika bagian tengah tidak ditempati oleh jaringan pembuluh, maka bagian itu diisi oleh parenkim empulur.
Selanjutnya ada tabel hasil praktikum mengenai anatomi batang helianthus dan anatomi batang jagung. Kita lihat ke gambar 3, khususnya gambar 3.1, yaitu dokumentasi anatomi batang helianthus sp. Kita bisa lihat bahwa bagian terluar adalah epidermis, kemudian ada parenkim korteks, lalu ada berkas pengangkut yaitu flum dan xilem, diantaranya ada cambium. Lalu yang paling tengah itu ada parenkim ampelur. Sedangkan gambar 3.2 merupakan gambar tangan anatomi batang helianthus sp. Lalu gambar 3.3 itu adalah gambar literatur anatomi batang helianthus dari Google. Dan ternyata batang helianthus sayatan melintang dengan perbesaran 10x10 ini memiliki tipe berkas pembuluhnya yaitu kolateral terbuka. Untuk anatomi batang jagung kita bisa lihat pada gambar 4. Pada gambar 4.1 yaitu gambar dokumentasi, terlihat bahwa jaringan paling luar yaitu epidermis. Lalu ada berkas pembuluh yang letaknya berceceran, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim. Pada gambar 4.2 merupakan gambaran tangan anatomi batang jagung. Pada gambar 4.3 yaitu literatur dari sumber yang juga memperlihatkan bahwa berkas pembuluhnya berceceran. Anatomi batang jagung sayatan melintang perbesaran 10x10 ini memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup. Baik, kami akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari kelompok kami, yaitu anatomi batang helianthus sp dengan sayatan melintang dan anatomi batang jagung atau JMAS dengan sayatan melintang juga. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi batang helianthus sp dengan sayatan melintang. Anatomi batang helianthus sp sayatan melintang memiliki berkas pembuluh yang diantaranya floem dan xilem. Tidak terdapat cambium, tetapi terdapat parenkim yang terhubung. Nah, maka tipe pemberkasan pembuluhnya adalah kortera yang terbuka. Berkas pembuluh kortera terbuka ini biasanya dimiliki oleh tanaman monokotil, sehingga helianthus sp termasuk ke dalam tanaman monokotil. Nah, yang kedua yaitu anatomi batang jagung atau JMAS sayatan melintang. Anatomi batang jagung sayatan melintang ini memiliki berkas pembuluh kortera tertutup, yaitu diantaranya letak lem dan xilem. Terdapat cambium yang bersifat diplolis. Tipe pemberkasan pembuluh ini biasanya terdapat pada batang dikotil, sehingga disimpulkan bahwa tanaman helianthus sp ini termasuk ke dalam tanaman dikotil. Jika melihat pada tabel tipe berkas pembuluh, batang helianthus sp yang memiliki tipe berkas pembuluh kolateral terbuka, artinya berkas pembuluhnya melingkar, letak pembuluh flum dan xilem berdampingan, terdapat cambium vesikuler di antara xilem dan flum, juga terdapat cambium intervaskuler di antara tipe berkas pembuluh. Karakteristiknya umumnya batang dikotil, sedangkan untuk batang jagung yang memiliki tipe berkas pembuluh kolateral tertutup, artinya berkas pembuluh tersebar atau berceceran, letak pembuluh flum dan xilem berdampingan, tidak terdapat cambium. Karakteristiknya umumnya batang monokotil. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini adalah pada batang helianthus sp sayatan melintang ditemukan berkas pembuluh kolateral terbuka, sedangkan pada batang jagung sayatan melintang ditemukan berkas pembuluh kolateral tertutup karena terdapat cambium di antara flum dan xilemnya. Daftar pustaka dari materi ini, yang pertama dari
Hidayat Estiti Hidayat pada tahun 1995 dengan judul buku Anatomi Tumbuhan Berbiji. Tempatnya di Bandung dengan penerbit dari ITB. Lalu referensi atau daftar pustaka yang kedua dari Sri Mulyani pada tahun 2006 dengan buku Anatomi Tumbuhan dari Yogyakarta oleh penerbit PT Canisius. Alhamdulillah, presentasi dari praktikum yang disampaikan oleh kelompok kami telah selesai. Mohon maaf untuk segala hilaf dan salah. Tentunya terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.